Oke, kita majukan pada part sebelumnya ya. Beberapa hari kemudian, terlihat saya dan kawan-kawan sedang meeting di dalam istana. Rupanya, Zero mulai menyadari kalau Iki dan Socrates sebenarnya hanyalah disuruh oleh seseorang untuk mencuri jubah emas, namun mereka belum mengetahui siapa. Selain itu, Zero juga merasa kalau sedang terjadi masalah di istana Yunani, tempat saya dulu berlatih. Kemudian, Sin berpindah di mana Arisa marah karena Socrates telah tewas dan gagal membawa sisa bagian dari jubah emas. Ia pun sempat ingin membunuh Gigas, namun dia masih memberikan Gigas satu kesempatan lagi. Menemukan penemu gol Douglas no partner dari bermutas Yustab. Setelah Aris pergi, Sena pun datang dan menawarkan dirinya. Sena ini rupanya menyimpan dendam kepada saya akibat kekalahan pada pertemuan sebelumnya. Namun, permintaan itu pun ditolak oleh Gigas karena ia sudah menyiapkan sen lain yang dikenal dengan sen hantu. Terdiri dari sen ular, sen lumba-lumba, sen ubur-ubur, dan bos mereka yang sen apa ini ya? Kayak mirip sen-sen kalong lagi tuh. Oh iya, mereka ini adalah sen yang selalu membuat kerusakan di lautan tempo dulu. Sehingga mereka diasingkan oleh Raja Yunani sebelumnya di Pulau Hantu. Makanya mereka dikenal sebagai sen hantu. Oke, kita lanjut. Kemudian, para sen hantu tersebut mulai membajak dan menghancurkan sebuah kapal patroli di Karibia hingga membuat semua tentara tewas seketika. Berita itu pun kemudian dengan cepat sampai ke Sawuri. Setelah itu, para sen hantu ternyata juga menantang saya dan kawan-kawan untuk datang ke salah satu kapal yang mereka bajak sembari membawa kepala jubah emas. Singkat cerita, saya dan kawan-kawan sudah sampai di kapal tersebut. Kemudian, saya diminta untuk mengikat teman-temannya karena diancam kapal akan diledakkan beserta Sandra jika saya tidak mau. Walaupun terikat, rupanya diam-diam rantai Andromeda menangkap set ubur-ubur yang ada di dalam kapal. Dan di saat semua sudah terkendali, mereka bertiga kemudian melepaskan ikatan dan berbalik menyerang. Saat ketiga sen hantu tersebut hampir dikalahkan, tiba-tiba mereka diserang oleh sekumpulan bajak laut yang datang. Akan tetapi, itu ternyata hanyalah genjutsu, namun mereka lambat untuk menyadarinya. Karena terlalu fokus dengan genjutsu, kepala jubah emas akhirnya kembali berhasil dicuri oleh para sen hantu. Rupanya, genjutsu tersebut adalah ular dari sen kalong yang datang untuk menolong mereka. Terlewatkan anak datu, hikut, shik, yararata. Kanjin yararata. Esokan harinya, mereka yang sedih karena telah kehilangan bagian dari jubah emas terakhir, kemudian didatangi oleh Sawuri dan sebutan menggunakan pesawat. Lalu, Sawuri mengatakan kalau ia mengetahui kemana para sen hantu itu pergi melalui satelit. Rupanya, para sen tersebut kembali ke Pulau Hantu, dan saya dan kawan-kawan pun segera ke sana menggunakan pesawat. Sampai di pulau tersebut, saat mereka mulai diserang oleh sen kalong hingga hancur dan membuat mereka jatuh ke dalam lautan. Inap sekali. Aizamlah, cuma saat di dalam air, mereka kembali diserang oleh sen ular, namun beruntung berhasil dikalahkan oleh Hyuga dan saya. Kemudian, mereka harus mendaki tebing yang sangat curam menggunakan rantai Andromeda. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekumpulan serangga yang membuat Hyuga hampir saja terjatuh karena sudah kehabisan tenaga akibat pertarungan sebelumnya. Andromeda pun kemudian meminta rantainya untuk menarik mereka semua agar lebih cepat. Hadir, kenapa nggak dari tadi, bos? Sampai di atas tebing, rupanya mereka sudah ditunggu oleh sen lumba-lumba, namun kacang ini mah. Surya pun dapat dengan mudah untuk mengalahkan sen tersebut. Lalu, karena Hyuga kehabisan tenaga, ia pun meminta saya dan kawan-kawan untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Kemudian, saat mereka melalui sebuah hutan, mereka kembali diserang oleh sekumpulan kelelawar yang membuat Surya harus masuk ke dalam sungai. Biar apa coba? Alhasil, Surya malah seperti terkena senatan listrik, sehingga membuat ia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tinggallah saya dan Andromeda saja. Saat hendak menyeberangi sungai, lagi dan lagi mereka diserang oleh sen ubur-ubur, di mana Andromeda harus terkena senatan listrik dari sen tersebut. Beruntung, saya berhasil mengalahkan sen tersebut dengan jurus Ruseiken. Namun, karena serangan tersebut, Andromeda tidak bisa ikut untuk melanjutkan perjalanan. Kenapa ya di set ini kok kayak semua sen dipaksa di lemah itu ya? Oke lah, kita lanjut.
Akhirnya, sampailah saya di Istana Pulau Hantu sendiri. Ia pun berasa menemukan kepala jubah emas, namun karena ia tidak tahu mana yang asli, saya pun menggunakan Pegasus Second dan berasa menemukan yang asli. Akan tetapi, tiba-tiba Sen Kalong datang dan menyerang saya. Lalu, saya pun merasa bingung mengapa Sen tersebut dapat menggunakan jurus yang sama dengan milik Sena. Saat saya terpojok, Sen Kalong pun bersiap untuk melakukan fatality. Namun, tiba-tiba kepala jubah emas bergerak sendiri dan menolong saya. Bahkan, sampai membuat topeng dari Sen Kalong tersebut menjadi hancur. Akhirnya, saya pun berhasil mengalahkan Sen tersebut dan mendapatkan kepala jubah emas. Korera? Saya, bukan. Beberapa hari kemudian, mereka balik berkumpul untuk meminta Saori agar bersembunyi saja di suatu tempat dengan membawa kepala jubah emas. Usulan itu pun disepakati oleh saya dan kawan-kawan. Selanjutnya, Cinder pindah ke Istana Yunani. Terlihat Aris sangat marah karena Gigas yang gagal lagi dalam tugasnya. Namun, ia masih memberikan kesempatan terakhir kepada Gigas. Kemudian, Cinder pindah ke Marina yang sedang berkeliling istana. Apa sengaja ia mendengar Gigas yang sedang memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Sen Kristal. Oh iya, Sen Kristal ini merupakan guru dari Hyuga saat berlatih di Siberia. Kemudian, kita dibawa ke masa lalu saat Sen Kristal dipanggil oleh Aris ke Yunani. Rupanya, mereka sempat meminta Sen Kristal untuk mencuri jubah emas di Jepang. Namun, karena itu bertentangan dengan prinsip Sen Kristal, ia pun menolaknya. Kemudian, ia menghabisi seluruh tentara di sana yang berusaha menangkapnya. Daya bentuk Ira Akan tetapi, tiba-tiba Aris datang dan menggenjot pikiran Sen Kristal sehingga ia menjadi manut-manut aja, kata Aris. Sudah deh. Kembali ke masa sekarang, Saori bersama Andromeda kemudian pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi sesuai rencana mereka. Selama Saori pergi, saya pun berencana untuk ke Yunani untuk menemui Marina, dan Hyuga pun ke Siberia untuk menemui Sen Kristal. Singkat cerita, saya telah sampai di Yunani, namun ia kemudian malah dihadang oleh anak buah Sena yang masih menyimpan dendam kepadanya. Urebat jamuan untuk hidup hawa janenda. Dia. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Sena pun datang dan menyerang saya. Mereka berdua kemudian bertarung dengan sangat sengit, sampai-sampai membuat tebing-tebing di sekeliling mereka menjadi hancur. Akan tetapi, sayalah yang akhirnya terpojok dan saya ini melakukan fatality. Beruntung, Marina pun datang dan menyelamatkan saya. Sembari memukuli saya, Marina memberitahu kalau Hyuga dalam bahaya, sehingga saya diminta untuk pergi meninggalkan Yunani. Saya yang kesal karena saya berhasil pergi, kemudian menghantam akan mengadukan Marina kepada Aris. Namun, Marina tak gentar dan berbalik menghantam akan mengadukan Sena karena telah melanggar perintah Aris dan pergi meninggalkan istana Yunani. Di sisi lain, ternyata Hyuga telah berada di Siberia. Namun, ia merasa heran karena tidak ada seorang pun di pemukiman desa. Setelah lama berkeliling, Hyuga pun akhirnya menemukan Jacob lalu membawanya ke suatu rumah. Kemudian, Jacob menjelaskan bahwa setelah kepergian Hyuga ke Jepang, beberapa orang jahat datang dan menyerang mereka. Ia pun juga menjelaskan kalau Sen Kristal sudah sangat berubah. Untuk memastikan hal itu, Hyuga lalu menemui Sen Kristal. Alih-alih diberikan setangkai kopi, Hyuga malah diserang oleh gurunya tersebut. Karena sedang tidak membawa jubahnya, Hyuga pun memilih untuk mundur terlebih dahulu. Kemudian, Cinder pindah di mana Shiryu yang juga menemui gurunya. Rupanya, sang guru telah tahu kalau sedang terjadi masalah di istana Yunani semenjak Raja Yunani meninggal dan digantikan oleh adiknya Aris. Ia pun memberitahu hal tersebut kepada Shiryu. Wajah, Zenkyo wa tochigen nakunari. Shitakayo arimashita. Kembali ke Siberia, Hyuga yang telah memakai jubahnya kemudian pergi untuk mencari para penduduk desa. Rupanya, para penduduk desa dijadikan pekerja romusa oleh anak buah Aris untuk membangun sebuah piramida. Sementara itu, rupanya saya telah sampai di Siberia dan berhasil bertemu dengan Jacob. Setelah menjelaskan segalanya, Jacob kemudian menghantarkan saya ke tempat piramida tersebut. Kembali ke para pekerja, saat penduduk terus mendapatkan siksaan, Hyuga pun akhirnya datang dan mengalahkan seluruh anak buah Aris dengan sangat dekat. Sang ini mah.
Namun tiba-tiba, Senkesta muncul dan kembali menyerang Hyuga. Bahkan, ia berhasil membekukan kaki Hyuga, hingga Hyuga tak bisa bergerak kemana-mana. Dan go. Sabor. Di saat Hyuga terus menerima serangan, salah satu anak buah Ares menembak Hyuga tepat di kepalanya. Beruntung, saya pun datang tepat waktu untuk mengamalkan Hyuga. Walaupun begitu, Hyuga meminta agar saya tidak usah membantu, karena ia merasa kali itu adalah pertaruhan antara guru dan murid saja. Akhirnya, Hyuga pun berhasil mengalahkan dan menyadarkan kembali gurunya tersebut. Kemudian, Senkesta dan Prasadar pun lalu menghancurkan piramida yang ada di sana. Namun setelah itu, ia pun harus meninggoy karena kehabisan tenaga dan terkena serangan Hyuga tadi. Oh, saya kan mau sabilan ide. Stupid Tony. Oh, Kulistan Sento.